A measure of data spread is a measure that states how much the data values differ or vary with the value of the counter size for how much the data values deviates from the center value. Hello everyone, how are you? I am Aukris Alfajri from Technocrat Indonesian University, Department of Management. In this video, I will convey material about the size of a single data center. Okay, let's discuss the material. Okay, baiklah selanjutnya kita akan menggunakan bahasa Indonesia saja karena capek bahasa Inggris. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran penyebaran data tunggal adalah konsep penting dalam statistik yang membantu kita untuk memahami bagaimana data tersebar. Dalam presentasi ini kita akan menjelajahi beberapa ukuran penyebaran data yang umum digunakan dan mengapa penting untuk memahaminya. Ukuran penyebaran data tunggal merujuk pada teknik statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data tersebar. Melalui penggunaan berbagai ukuran penyebaran, kita dapat mencerminkan variansi dan konsentrasi data secara lebih lengkap. Oke, sekarang kita bahas macam-macam ukuran penyebaran data, yaitu yang pertama ada apa ya? Yang pertama ada range. Range adalah salah satu ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Hal ini menggambarkan selisih antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kumpulan data. Range memberikan gambaran tentang rentang nilai yang mungkin dalam data tersebut. Berikutnya yaitu ada variansi. Variansi menggambarkan sejauh mana data tersebut dari nilai rata-ratanya. Semakin tinggi nilai variansi, semakin besar penyimpangan data dari nilai rata-ratanya. Variansi menjadi penting dalam mendapatkan informasi tentang seberapa homogen atau heterogen data tersebut. Berikutnya yaitu ada standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran data yang memperhitungkan seberapa jauh setiap data dari rata-rata. Standar deviasi memberikan gambaran tentang sebaran data dan ketidakpastian pada nilai rata-rata. Semakin tinggi standar deviasi, semakin besar variansi data dari nilai rata-rata. Berikutnya ada kuartil ya guys, bukan martil. Kuartil adalah ukuran penyebaran data yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil 1 adalah nilai yang membagi 25% data terkecil. Kuartil kedua adalah nilai median. Kuartil ketiga adalah nilai yang membagi 75% data terkecil. Kuartil membantu dalam memahami distribusi data secara lebih terperinci. Nah, itulah tadi beberapa macam-macam ukuran penyebaran data tunggal. Setelah tadi kita mempelajari data berkelompok, sekarang kita mempelajari data tunggal yang sudah saya jelaskan barusan. Oke, baiklah, kita selanjutnya akan membahas materi persebaran data. Persebaran data adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai, maksud saya penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berada dengan nilai-nilai pusatnya. Persebaran data mengacu pada seberapa jauh dan beragam distribusi nilai dalam suatu kumpulan data. Ukuran penyebaran data seperti jangkauan, variansi, dan standar deviasi memberikan informasi tentang tingkat variansi dalam data. Dengan memahami persebaran data, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang karakteristik data tersebut. Baiknya kita akan masuk kegunaan ukuran penyebaran data adalah untuk membandingkan kelompok data yang memiliki keragaman berbeda dengan ukuran pemusatan data yang relatif sama. Penggunaan ukuran penyebaran data sangat penting dalam statistik karena membantu kita memahami variansi dan
dan sebaran data. Dengan mempelajari ukuran penyebaran data, kita dapat membuat prediksi dan kesimpulan yang lebih akurat berdasarkan kemungkinan variasi dalam kumpulan data. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi tentang ukuran penyebaran data dan ukuran data tunggal adalah bahwa ukuran penyebaran data memberikan informasi tentang sebaran data seperti jangkauan dan simpangan kuartil. Sementara ukuran tunggal seperti mean dan median memberikan gambaran sentral data. Kombinasi kedua jenis ukuran ini membantu memberikan gambaran lengkap tentang distribusi data. Dalam statistika, ukuran penyebaran data seperti jangkauan dan simpangan kuartil memberikan informasi tentang sebaran nilai dalam kumpulan data. Sementara itu, ukuran tunggal seperti mean dan median memberikan gambaran pusat data. Dengan mengombinasikan kedua jenis ukuran ini, kita dapat memahami lebih baik bagaimana data tersebar dan di mana nilai-nilai pusatnya berada dalam distribusi keseluruhan. Keseluruhan penggunaan keduanya membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang karakteristik statistik suatu dataset. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Lebih dan kurang saya mohon maaf atas kesalahan kata-kata dalam video ini. Saya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan begitu juga jika ada kritik dan saran, silakan berikan kritik dan saran yang membangun agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tentang statistika. Baiklah teman-teman, akhir kata saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.